Inspirasi Reni. By the way, siapa sih yang tidak suka kopi? Hampir semua orang suka dengan kopi. Apalagi di waktu pagi hari, kopi merupakan minuman wajib untuk mengawali aktivitas. Nah, apa sih kopi itu? Kopi adalah salah satu minuman paling populer di dunia. Bagi sebagian orang, kopi adalah sumber antioksidan terbesar dalam diet, mengungguli kedua buah dan sayuran yang digabungkan. Berikut adalah beberapa tips untuk mengubah kebiasaan meminum kopi dari yang biasa menjadi super sehat. Yang pertama yaitu jangan tambahkan gula ke kopi kamu. Meskipun kopi itu sehat, tapi kamu dapat dengan mudah mengubahnya menjadi sesuatu yang berbahaya. Sebaiknya kurangi juga penggunaan sirup dan gula tambahan. Hal ini tentu saja dilakukan sebagai cara sehat ketika minum kopi. Bagi para pecinta kopi hitam, mungkin tidak masalah tidak menggunakan gula sama sekali pada kopinya. Akan tetapi, bagi orang yang tidak terbiasa dengan rasa pahit, gula atau susu kental manis mungkin menjadi sahabat setia saat minum kopi. Jika Anda tidak terbiasa melepaskan pemanis dan sirup tambahan pada kopi Anda, mungkin memilih pemanis lainnya sebagai pengganti gula dapat menjadi jalan keluar. Misalnya, Anda bisa mengganti gula dengan pemanis alami seperti madu, gula kelapa, atau daun stevia. Walaupun tetap mengandung kalori, setidaknya pemanis alami tidak meningkatkan kadar gula darah secara drastis. Selanjutnya yaitu hindari kafein setelah jam 4 sore. Kopi adalah salah satu sumber kafein alami terkaya dalam makanan. Kafein adalah stimulan yang merupakan salah satu alasan utama mengapa kopi begitu populer. Ini memberi kamu energi dan membantu kamu untuk tetap terjaga ketika kamu merasa lelah. Tetapi jika kamu meminum kopi di penghujung hari, percayalah hal ini akan dapat mengganggu jadwal tidur kamu. Maka dari itu, jika jadwal tidurmu terganggu, akan membuat kualitas tidurmu menjadi tidak baik. Jadwal tidur yang buruk biasanya menyebabkan segala macam masalah kesehatan. Karena alasan di atas, penting bagi kamu untuk tidak minum kopi di penghujung hari. Jika kamu tak biasa membendung perasaan ingin meminum kopi pada jam tersebut, pilihlah kopi yang rendah kafein atau tanpa kafein. Nah, kadar kafein ini bisa ditentukan pada saat menyeruput kopi. Tidak meminum kopi setelah jam 4 sampai jam 5 sore adalah cara yang bagus untuk memulai hidup sehat. Tapi tidak semua orang mempunyai kesamaan sensitif terhadap kafein loh. Ada beberapa orang yang mungkin tidur dengan baik walaupun mereka meminum kopi di penghujung hari. Selanjutnya yaitu pilih brand yang berkualitas yang organik lebih baik. Kualitas kopi yang ada di Indonesia sangat bervariasi, tergantung pada metode pengolahan dan bagaimana biji kopi ditanam. Sebagai konsumen, pastinya kamu ingin mengkonsumsi kopi terbaik, terbuat dari biji kopi pilihan yang dipilih secara saksama. Untuk itulah kamu membeli kopi dari produsen yang terpercaya. Namun, apa benar kopi yang kamu beli benar-benar murni dan terbuat dari biji kopi pilihan? Biji kopi yang cacat nyatanya banyak dimanfaatkan oleh beberapa pelaku industrial kopi di luar sana. Kopi itu kemudian disangrai atau di roasting dengan tingkat kematangan yang lebih tinggi sehingga berwarna gelap dan rasanya tidak begitu terasa, yang penting pahit. Namun demikian, jika kamu khawatir tentang produksi pada kopi kamu bisa mengkonsultasikan terhadap para barista atau meminta penjelasan terlebih dahulu dari si penjual. Selanjutnya yaitu hindari meminum kopi terlalu banyak. Sementara kebiasaan meminum kopi banyak dikatakan bagus untuk kesehatan, tapi jika meminumnya terlalu banyak dapat mengurangi akan manfaat keseluruhannya. Asupan kafein yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai efek samping yang merugikan diri, meskipun ini tidak berlaku untuk beberapa orang karena sensitivitas setiap individu terhadap poin berbeda-beda. Secara umum, menurut penelitian yang dilakukan oleh Health Canada,
Mereka merekomendasikan asupan kafein tidak boleh melebihi 1,1 mg per pound atau 2,5 mg per kilogram dari berat badan per hari. Mengingat bahwa secangkir kopi rata-rata dapat mengandung 95 mg per kafein, ini setara dengan sekitar 2 cangkir kopi per hari untuk seorang dengan berat badan 176 pound atau 80 kg. Akan tetapi, di luar sana ada beberapa orang yang dapat menerima asupan kafein jauh lebih tinggi sekitar 400-600 mg dan tak menimbulkan efek samping yang terlalu merugikan kepada mereka. Tapi jangan lupa juga sesuatu yang berlebihan itu tidak baik loh. Berbicara mengenai efek buruk dari kafein itu, semua kembali bagaimana kita menjaga keseimbangan resiko dan manfaatnya untuk tubuh kita sendiri. Dengarkan tubuhmu dan jangan mengkonsumsi lebih dari yang tubuh kamu bisa toleransi. Selanjutnya yaitu tambahkan beberapa kayu manis pada kopi kamu. Kayu manis adalah ramuan yang sangat lezat ketika bercampur sangat baik dengan rasa kopi. Studi mengatakan bahwa kayu manis dapat menurunkan glukosa darah, kolesterol, dan trigliserida pada penderita diabetes. Jika kamu butuh sesuatu yang rasa yang baru terhadap pada kopi, cobalah untuk menambahkan kayu manis pada kopi kamu. Pasti akan terasa sangat enak. Pastikan untuk tidak memasukkan terlalu banyak kayu manis ke dalam cangkir kopi kamu, karena jika beberapa kayu manis dimasukkan akan terasa pas, tapi jikalau kebanyakan akan menyebabkan efek yang aneh pada rasa kopinya. Selanjutnya yaitu jauhi krimer rendah lemak dan buatan. Krimer rendah lemak dan buatan cenderung diproses dan mungkin mengandung bahan-bahan yang dapat dipertanyakan. Namun, tidak banyak penelitian yang membahas tentang efek kesehatan dari krimer kopi non-dairy. Isinya bervariasi menurut merek, dan beberapa mungkin lebih sehat daripada yang lain. Namun demikian, makanan alami umumnya merupakan pilihan yang lebih baik. Daripada krim non-dairy, pertimbangkan untuk menambahkan krim penuh lemak ke kopi kamu. Lebih bagus lagi jika dari sapi yang diberi makan rumput. Studi menunjukkan bahwa produk susu mengandung beberapa nutrisi penting. Misalnya, susu adalah sumber kalsium yang sangat baik dan dapat mengurangi risiko osteoporosis dan patah tulang. Selain itu, susu sapi yang diberi makan rumput mengandung beberapa vitamin K yang juga terkait dengan peningkatan kesehatan tulang. Selanjutnya yaitu tambahkan beberapa kakao ke kopi. Kakao mengandung antioksidan yang mempunyai segala macam manfaat kesehatan, termasuk penurunan risiko penyakit jantung. Coba tambahkan sedikit bubuk kakao ke kopi kamu untuk beberapa rasa tambahan. Coffee mocha, versi coklat, kopi latte disajikan di banyak kedai kopi. Namun, kopi mocha biasanya dimaniskan dengan gula. Kamu dapat dengan mudah membuat sendiri di rumah dan melewatkan gula yang ditambahkan. Selanjutnya yaitu seduh kopi kamu menggunakan kertas saring. Kopi yang diseduh menggunakan kafestol, diterpen yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Namun mengurangi levelnya sederhana, cukup gunakan kertas saring. Menyeduh kopi dengan kertas saring secara efektif menurunkan jumlah kafein, tetapi membiarkan kafein dan antioksidan yang berguna melewati saringan kertas. Namun, kafestol tidak semuanya buruk. Studi terbaru pada tikus menunjukkan itu memiliki efek anti-diabetes. Nah, ini kesimpulannya dari semuanya, yaitu kopi adalah minuman populer yang dikenal karena efek stimulannya. Asupan kopi yang tinggi terkait dengan berbagai manfaat kesehatan. Namun, ada beberapa cara agar kamu dapat meningkatkan manfaat ini jauh lebih baik. Yang terpenting, hindari membuat kopi dengan tambahan gula. Sebaliknya, kamu bisa membumbui kopi kamu dengan
menambahkan sedikit kayu manis atau coklat. Juga pertimbangkan untuk tidak minum kopi di sore dan malam hari karena dapat merusak kualitas tidur kamu. Dengan mengikuti tips di atas, kamu dapat membuat secangkir kopimu bahkan jauh lebih sehat. Itu dia beberapa tips untuk mengubah kebiasaan meminum kopi dari yang biasa menjadi super sehat. Semoga video ini bermanfaat buat kamu dan menambah wawasan kamu ya. Jangan lupa like, comment, dan share. Tekan juga tombol subscribe-nya dan juga loncengnya. Sampai di sini video dari aku. Terima kasih.